ISO 27000 berkontribusi signifikan terhadap IT governance melalui integrasi dengan COVID 2019. Terdapat beberapa kontribusi ISO 27000 dalam COVID 2019. Yang pertama, keamanan informasi. ISO 27000 menyediakan standar keamanan informasi yang diintegrasikan ke dalam proses COVID 2019. Yang kedua, membantu memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data perusahaan. Yang kedua dari kontribusi ISO 27000 yaitu manajemen risiko. ISO 27000 mendukung identifikasi dan mitigasi risiko keamanan informasi dan menggunakan pendekatan ini untuk meningkatkan tata kelola IT secara keseluruhan. Yang ketiga, kepatuhan, membantu organisasi memenuhi persyaratan regulasi dan hukum terkait keamanan informasi, dan mengintegrasikan aspek kepatuhan ini ke dalam kerangka kerjanya. Yang keempat, peningkatan proses. ISO 27000 memberikan praktik terbaik yang dapat dimasukkan ke dalam proses COVID 2019 dan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses IT. Yang terakhir, pengukuran kinerja, menyediakan metrik untuk mengukur efektivitas kontrol keamanan informasi dan menggunakan metrik ini dalam penilaian kematangan dan kapabilitas prosesnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana standar kualitas ISO 9000 berkontribusi terhadap tata kelola IT governance. ISO 9000 berkontribusi pada IT governance dengan menyediakan kerangka kerja untuk manajemen kualitas yang membantu organisasi memastikan bahwa layanan dan produk IT memenuhi standar yang konsisten. Berikut beberapa kontribusi utamanya. Yang pertama, standarisasi proses. ISO 9000 memastikan bahwa proses dalam IT governance terdokumentasi dengan baik, konsisten, dan dapat diaudit. Ini membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan operasional. Yang kedua, manajemen risiko. Dengan pendekatan berbasis risiko, ISO 9000 membantu organisasi IT mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait sistem dan layanan IT. Yang ketiga, peningkatan berkelanjutan. ISO 9000 mendorong pendekatan continuous improvement melalui siklus PDCA, Plan Do Check Act, yang relevan dalam pengelolaan IT agar selalu sesuai dengan kebutuhan bisnis dan regulasi. Dan yang keempat, fokus pada kepuasan pelanggan. Dengan menekankan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, ISO 9000 membantu memastikan bahwa layanan IT yang disediakan selaras dengan kebutuhan pengguna dan stakeholder. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan akuntabilitas. ISO 9000 mendorong dokumentasi yang jelas atas kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam pengelolaan IT, sehingga mempermudah audit serta transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan menerapkan prinsip ISO 9000 dalam IT governance, organisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi serta standar industri yang pada akhirnya berdampak positif pada kualitas layanan IT. Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara tiga standar internasional yang sering digunakan dalam dunia bisnis dan teknologi, yaitu ISO 9001, 27000, dan 38500. Jadi ketiga standar ini memiliki fokus yang berbeda tetapi saling melengkapi dan mendukung dalam kesuksesan organisasi. Yang pertama kita mempunyai ISO 9001. ISO 9001 adalah standar untuk manajemen mutu yang bertujuan meningkatkan kualitas produk dan layanan suatu organisasi. Standar ini membantu perusahaan untuk memastikan bahwa proses bisnis mereka efisien, konsisten, dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan ISO 9001 ini, sebuah organisasi dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan daya saing di pasar. Lalu kita memiliki ISO 27000 yang berfokus pada manajemen keamanan informasi. Di era digital saat ini, perlindungan data menjadi sangatlah penting. ISO 27000 memastikan bahwa organisasi memiliki sistem yang kuat untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Dengan standar ini, perusahaan dapat mengurangi risiko kebocoran data, serangan cyber, dan pelanggaran keamanan lainnya. Lalu yang terakhir kita memiliki ISO 38500 yang membahas tata kelola teknologi informasi atau IT governance. Jadi standar ini memberikan panduan kepada manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan strategis terkait IT. Dengan menerapkan ISO 38500, organisasi dapat memastikan bahwa investasi di bidang teknologi selaras dengan tujuan bisnis mereka dan dapat dikelola secara efektif. Jadi perbedaan utama dari ketiga standar ini adalah ISO 9001 itu berfokus pada manajemen mutu untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Sedangkan ISO 27000 berfokus pada keamanan informasi agar data tetap aman dari ancaman. Lalu ISO 38500 berfokus pada tata kelola IT untuk memastikan pengelolaan teknologi yang baik dalam organisasi.
Jadi ketiga standar ini memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan daya saing sebuah organisasi. Dengan menerapkan standar-standar ini secara bersamaan, perusahaan dapat memastikan operasional yang berkualitas, aman, dan dikelola dengan baik. Terima kasih. Halo, nama saya Delwin Fahid Abdian dan saya akan menjawab pertanyaan berikut, yaitu bagaimana suatu perusahaan dapat secara efektif menyeimbangkan biaya mitigasi resiko dengan potensi dampak dari resiko yang telah diidentifikasi. Jawabannya itu pertama, mereka tuh harus identifikasi risiko dulu. Jadi perusahaan tuh harus mengenali semua risiko yang bisa terjadi dalam operasional sehari-harinya. Yang kedua itu kita harus menganalisis dampaknya, yaitu jadi setiap risiko itu dinilai dari segi kemungkinan terjadi dan dampaknya terhadap bisnis. Tiga itu prioritaskan risiko. Itu kita harus fokus pada risiko yang memiliki dampak besar dan kemungkinan tinggi terjadi. Terus lalu kita harus menentukan strategi. Contoh strateginya seperti kayak menghindari resiko jika terlalu berbahaya, mengurangi resiko dengan langkah-langkah mitigasi, membagi resiko lewat asuransi atau kerjasama, terus menerima resiko jika biayanya lebih kecil daripada dampaknya. Monitoring dan evaluasi, ya itu yang terakhir, itu kita resiko terus dipantau terus menerus untuk memastikan strategi yang diterapkan itu efektif. Jadi kesimpulan itu, perusahaan harus menghitung biaya mitigasi dan membandingkannya dampak dari risiko tersebut. Jika kayak kalau misalnya biaya terlalu besar dibandingin manfaatnya, jadi lebih baik milih strategi lain seperti berbagi atau menerima risikonya aja. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Dian Nur Rahman dan saya akan menjawab pertanyaan apa perbedaan dari risk avoidance, reduction, dan juga sharing dan acceptance. Berikut adalah perbedaan utama antara 4 strategi manajemen risiko. Yang pertama itu ada risk avoidance. Jadi strategi ini melibatkan menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan risiko. Contohnya itu perusahaan tidak menggunakan teknologi tertentu karena beresiko tinggi terhadap serangan cyber. Yang kedua ada risk reduction. Jadi mereka mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan kemungkinan atau dampak dari risiko. Contohnya menggunakan firewall dan enkripsi data untuk mengurangi resiko kebocoran informasi. Yang ketiga ada risk sharing atau berbagi resiko, mendistribusikan resiko ke pihak lain seperti melalui asuransi atau kemitraan. Contohnya membeli polis asuransi untuk melindungi dari kerugian akibat serangan cyber. Yang keempat ada risk acceptance atau menerima resiko, menyadari dan menerima resiko tanpa mengambil tindakan khusus untuk menghindari, mengurangi atau membagikannya. Contohnya perusahaan menerima kemungkinan keterlambatan proyek karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Jadi perusahaan itu harus mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memilih strategi manajemen risiko. Jika dampaknya tinggi, hindari atau kurangi risikonya. Lalu, jika peluangnya kecil dan dampaknya rendah, risiko dapat diterima. Untuk biaya implementasi, jika biaya mitigasi lebih besar dari potensi kerugian, lebih baik menerima risiko. Untuk regulasi dan kepatuhan, jika ada aturan ketat, perusahaan mungkin perlu menghindari atau mengurangi risiko. Keputusan ini biasanya dibuat melalui analisis risiko yang mendalam dengan mempertimbangkan toleransi risiko perusahaan serta tujuan strategisnya. Sekian dan terima kasih.